Lalu pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus seorang dokter yang mencabuli seorang ibu hamil, kami sudah terhubung dengan Ibda Adi Susilo, Kasih Humas Polres Garut. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Mbak. Ya, Pak Adi, bagaimana hasil pemeriksaan dari Dokter MF sejauh ini Pak? Mohon maaf, suaranya kurang jelas ya sebentar. Baik. Bagaimana Pak hasil pemeriksaan dari Dokter MF sejauh ini Pak? Hasilnya seperti apa? Saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Sambil hari ini kita juga kedatangan dari Kementerian Kesehatan untuk mengkoordinasikan masalah tersebut. Oke, Pak Adi, untuk pemeriksaannya ini didampingi oleh Kementerian Kesehatan ya Pak? Bukan, maksudnya gini, berdasarkan pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, bahwa untuk tenaga medis yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan diduga tindakan pidana, maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Majelis Disiplin Profesi. Oke, baik Pak Adi, tentunya kita juga masih akan terus mendalami kasus ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan juga sudah ada narasumber lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Apa kabar Indonesia yang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, perbuatan yang dilakukan Dr. Priguna serta Dr. MF seakan mencoreng begitu agungnya profesi dokter. Untuk membahas aksi cabul serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua oknum ini, di studio kami sudah hadir Dr. Nasar, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Dan kami juga masih terhubung bersama dengan Kasih Humas Polres Garut, Pak Adi. Dan kita akan tanyakan dulu dalami tentang kasus ini bersama dengan Dr. Nasar. Dr. Nasar, kita tentu turut prihatin dan turut bersedih atas apa yang terjadi kepada korban-korban dari oknum-oknum dokter tersebut. Sebagai dokter senior, bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, sebetulnya hukum positif kita sebetulnya telah mengatur hal ini atau mengantisipasi hal ini dengan sangat baik. Kalau kita lihat pembuat undang-undang telah melihat bahwa tindak pidana kejahatan seksual seperti yang dilakukan atau dipercontohkan oleh dua dokter ini pada kita, ini sebetulnya menunjukkan bahwa tindak pidana seksual ini memang diatur dengan baik. Kalau kita lihat KUHP kan pasal 285, pasal 285 itu ancamannya 12 tahun penjara, yaitu melakukan kekerasan seksual, memaksa melakukan kekerasan seksual pada wanita ya, atau ya pada wanita yang bukan istrinya, dan diartikan itu ada penetrasi ke dalam, dan itu di luar perkawinan, itu ancamannya 12 tahun penjara. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pada pasal 6C itu menyatakan bahwa ancaman hukumannya juga 12 tahun kalau melakukannya itu pada orang yang tidak berdaya, pingsan, atau ya dibuat seperti kasus yang terjadi di Bandung ya. Seperti kasus yang terjadi di Bandung. Kita sangat prihatin terhadap hal ini. Tapi juga kita juga melihat ancaman hukuman ini menjadi lebih tinggi pada pasal 15 undang-undang yang sama, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kalau itu dilakukan oleh profesi, oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan sebagainya. Artinya ancaman hukumannya ditingkatkan menjadi 15 tahun. Nah, tapi persoalannya begini, ini perlu kita dudukan bersama. Ini saya terima kasih media, dalam hal ini TV One, pelopori diskusi seperti ini. Perbuatan ini adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang sebetulnya jujur ingin dikatakan bisa terjadi pada siapapun juga. Iya. Hakim-hakim korupsi, padahal dia diharapkan tidak boleh korupsi, dia adalah benteng terakhir. Orang bea cukai, korupsi imigrasi dan sebagainya hampir semua terjadi.
Khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual ini kita lihat terjadi di mana-mana. Guru agama, Iya. pastor, Dari ulama, lingkungan-lingkungan yang semua harusnya orang melindungi, ya? bisa. Padahal ini menurut tadi saya sebut, menurut pembuat undang-undang, ini adalah sebuah kejahatan yang merendahkan martabat dan harkat manusia, Oke. terutama perempuan. Oleh karena itu, saya pikir sebagai seorang yang berpendidikan dokter, saya merasa mereka ini harus diberi hukuman yang berat, maksimal, harus. Dok, tapi kan kalau dilihat ya, akhir-akhir ini rasanya tuh kasus banyak sekali di Bandung, kemudian juga ada di Garut. Tapi dok, ini seolah juga mencoreng tadi ya profesi dari dokter itu sendiri. Nah, kemudian dok, sebelumnya kan kedua dokter ini juga seperti kita ketahui sudah menjalani sumpah. Tapi mengapa ini dok bisa melakukan hal ini begitu? Benar, dok? Ini saya terima kasih. Ini pertanyaan sangat baik. Khusus untuk profesi dokter, ini perbuatan ini tidak sama dengan perbuatan itu kalau dilakukan oleh profesi lain. Karena profesi dokter itu dia mengangkat sumpah. Saya akan memperlakukan pasien saya dengan standar tertinggi. Saya menghargai martabat kemanusiaan pasien saya dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dia tidak lakukan itu. Padahal profesi ini profesi luhur. Dia diberi kesempatan, preferensi yang tinggi. Buka bajunya, saya mau periksa, dan sebagainya. Jadi sebetulnya itulah sebabnya saya mengatakan tadi mereka ini harus diberi hukuman yang berat. Karena selain dia melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, dia juga secara nyata dan tegas melakukan pelanggaran terhadap norma etik, norma kepatutan, dan norma disiplin yang ada yang hidup dalam budaya masyarakat. Oke, Dokter Nasar. Oke, kita juga saat ini terhubung bersama dengan Kasih Humas Polres Garut untuk mengetahui bagaimana proses hukum yang dijalani oleh Dr. MF. Selamat siang, Pak Adi. Selamat siang, Pak. Oke, Pak Adi, sejauh ini bagaimana kondisi dari Dr. MF? Apakah ada penjelasan-penjelasan yang telah dia sampaikan kepada tim penyidik? Saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terduga pelaku tersebut, dan kami juga saat ini masih sedang menerima dari Kementerian Kesehatan karena dalam pasal 308 Undang-Undang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap tenaga medis yang dalam melaksanakan profesinya melakukan atau diduga melakukan tindak pidana harus ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Oke. Baik Pak Adi, kemudian sudah adakah pengakuan dari yang bersangkutan? Tapi jangan dulu jawab Pak Adi dan juga Pak Nasar, tentunya kita juga masih akan terus kembali berbincang dengan dialog ini. Bapak-bapak. Betul sekali, tapi pemirsa apa kabar Indonesia yang harus jeda terlebih dahulu, saja kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, dan tentunya kita juga akan kembali terhubung dengan Pak Adi dari via Zoom. Pak Adi. Ya. Pak Adi, sudah bersama dengan kami? Ya, sudah sama. Baik Pak, ini kalau kita lihat kasusnya terjadi cukup lama Pak, dan mengapa baru sekarang? Kemudian apakah sejauh ini sudah ada juga korban yang turut melapor Pak? Kasusnya mungkin kalau kita lihat dari CCTV, itu terjadi pada tahun 2024 Pak ya. Hal ini baru terungkap karena baru kemarin, Senin malam, kasus tersebut viral di media sosial. Kemudian Polres Garut langsung melakukan penyelidikan, termasuk melakukan pencarian terhadap para korban dan diduga pelaku. Oke, Pak Adi, tahan dulu pernyataannya. Kita juga mau kembali ke Dr. Nasar. Dr. Nasar, kalau kita lihat bagaimana perkembangan dari kasus ini, sejauh ini Dr. MF yang merupakan oknum ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya adalah karena masih menunggu rekomendasi dari Majelis Disiplin. Kalau dari perspektif kesehatan hukum, ini seperti apa? Hukum kesehatan seperti apa, Pak? Ya, begini, sebetulnya ini adalah pidana umum. Perbuatan tindak pidana kekerasan seksual itu adalah tindak pidana umum.
karena dia tindak pidana umum seharusnya tidak tunduk dan tidak ikut pada 308 yang tadi disebutkan. 308 itu menyangkut tindak pidana medik. Kalau itu terkait dengan hubungan dokter dan pasien. Jadi ada relasi dokter dan pasien yang menyangkut sebuah pelayanan, sebuah layanan kesehatan. Misalnya orang menyebutkan terjadi kelalaian medik, terjadi pembiaran medik untuk menentukan apakah ini ada benar, apakah ada sebuah kelalaian medik, ada sebuah kesalahan medik yang dilakukan. Nah itu perlu rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Itu pun namanya juga disiplin profesi. Itu pertama. Kalau ini tindak pidana umum dan bukti permulaan sudah cukup, misalnya dibutuhkan minimal 2 alat bukti. Tapi 1 alat bukti pun kalau memang misalnya itu dianggap sebagai alat bukti yang kuat, permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan kemudian dicari lagi alat bukti ketiga, keempat, dan ditemukan, apalagi dia sudah juga memberikan pengakuan, saya kira tidak perlu tunggu rekomendasi-rekomendasian. Saya khawatir itu akan mengurangi kewenangan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini memang ada kesalahan penafsiran. Di wilayah-wilayah memang harus kita bicarakan juga, kita diskusikan dengan Barreskrim. Di wilayah-wilayah itu masih merasa ada pasal 308 itu, saya pikir belenggu yang harus dilepaskan. Pak Nasr, silakan dilanjutkan. Iya. Kemudian boleh saya melanjutkan yang lain. Begini, perbuatan tindak pidana kekerasan seksual ini tadi saya sebut bisa terjadi pada siapa saja. Tapi kalau dia dilakukan, maksudnya bisa dilakukan oleh profesi apa saja, oleh siapa saja. Tapi kalau yang melakukan itu adalah profesi dokter, profesi kesehatan, profesi medik, dia harus diberi perhatian khusus. Karena alasan-alasan yang tadi saya sudah sebut. Yang kedua, sekarang ini pertanyaan kuat yang ada di masyarakat, mengapa ini terjadi? Kok dokter dengan pendidikan yang tinggi bahkan menyalahgunakan? Anda lihat di Bandung, dia gunakan ilmunya, ilmu anestesinya, ilmu biusnya itu justru untuk membius orang lain, keluarga atau putri dari pasien untuk untuk sebuah perbuatan atau kejahatan seksual yang dilakukan. Baik. Pak Nasr, ini mungkin kita juga akan ke Pak Adi lagi. Pak Adi, tadi juga kami sudah mendengar dengan jelas begitu ya, ada saran dari Pak Nasr sendiri untuk tidak perlu sebetulnya menunggu rekomendasi. Dari Anda sendiri seperti apa Pak memangnya? Saat ini penyidik Satreskrim Polres Garut masih di ruangan bersama dengan dari Kementerian Kesehatan. Untuk saat artinya ini sampai saat ini, masih bisa. Pak, artinya sampai saat ini proses hukum ini masih berlangsung ya Pak? Betul. Pak, kalau misalnya sampai proses ini dilakukan, tidak ada pelaporan yang dilakukan oleh korban, karena memang sejauh ini juga belum ada korban yang melapor, akan seperti apa Pak? Apakah kasus ini masih akan terus dilanjutkan atau bagaimana? Untuk korban sudah ada 2 orang yang melaporkan. Dan kami juga sudah membuka 2 orang posko pengaduan apabila ada korban dari warga masyarakat agar segera melaporkan ke Polres Garut. Untuk kerahasiaan akan kami jamin dan perlindungan penuh akan kami lakukan terhadap korban ataupun pelapor. Selain itu kami juga membuka layanan melalui WA dengan nomor 081 113 40 40 40. Silakan kepada korban untuk melaporkan ke Polres Garut atau WA melalui nomor tersebut. Baik Pak, tapi keterangan dari korban sendiri, apakah keduanya ini ada modus yang sama begitu dari pelaku tersebut atau seperti apa keterangannya Pak? Untuk keterangan dari korban, modusnya sama.
Oke, berarti memiliki modus yang sama memiliki ya? modus yang sama. Kita kembali juga ke Pak Nasir. Pak Nasir, dari kasus seperti ini kan pelecehan seksual yang dilakukan langsung dari dokter kepada pasien. Untuk kasus dari dokter MF sendiri, sebenarnya kode etis dokter ketika memegang tubuh pasien itu batasannya seperti apa sih, Dok? Ya, sebetulnya dari sisi etik, Bu atau Mbak Cantik, itu sebetulnya ketika dia melakukan pemeriksaan itu dengan penuh empati, dengan penuh perhatian. Tidak boleh ada fantasi-fantasi lain, fantasi seksual apalagi. Ya. Nah, untuk mengurangi, meminimalisir resiko ini harusnya itu ada orang lain di sana, ada pendamping. Ada pendamping. Oleh karena itu sebetulnya itu dalam kode etik itu ada, sudah sangat jelas. Jadi ini pelanggaran terhadap norma etik, jelas-jelas pelanggaran terhadap norma etik, selain pelanggaran terhadap norma hukum. Saya boleh mengambil kesempatan untuk saran kepada Mas Adi di Garut, Kang Adi, punten Kang Adi, upami Kang Adi bisa mempertimbangkan. Sebetulnya yang perlu sekarang dilakukan itu pendalaman, Kang Adi, pendalaman terhadap perbuatan pidananya, memperbanyak barangkali saksi, melihat alat-alat, mengejar alat-alat bukti yang lain. Keterangan dari Kementerian Kesehatan itu tolong tidak dibutuhkan di sini, Pak. Ini saya sebagai orang yang belajar hukum kesehatan, saya benar-benar prihatin kalau Polres itu mau minta keterangan dari Kementerian Kesehatan. Tidak ada hubungan dengan Kementerian Kesehatan. Ini pidana umum, Pak. Ini jelas pidana umum. Sehingga perlakuannya memang harus perlakuan terhadap tindak pidana umum. Perbanyak saksi dan juga alat bukti tadi ya, Pak ya? Oke, baik. Pak Adi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga kasus ini juga segera diberikan titik terang. Terima kasih, Pak. Selamat kembali beraktivitas. Tadi Pak Nasir, sebenarnya dari pihak kepolisian di sana juga sampai saat ini proses penyelidikan itu masih berlangsung, sehingga memang saran-saran seperti yang Dr. Nasir sampaikan tadi memang akan menjadi bagian pertimbangan bagi mereka juga. Dan kita ingin kembali bertanya ya Pak Nasir, sebenarnya klinik atau fasilitas kesehatan ini bisa ikut dijerat juga nggak, dokter? Karena memang kan sebenarnya ada prosedur atau SOP yang diberlakukan dalam sebuah klinik begitu. Saya kira tidak, Mbak. Karena klinik itu kan sebetulnya tidak tahu bahwa si dokter ini sebetulnya orang yang memiliki cacat jiwa, memiliki fantasi-fantasi seksual ketika dia menjalankan praktek mulia ini. Tapi klinik ini sebetulnya saya dengar atau saya duga klinik ini sebetulnya punya sesuatu yang saya anggap niat baik. Ketika ada yang melaporkan itu, ada yang melaporkan pada dia pasang CCTV. Itu sebetulnya adalah upaya klinik untuk menangkap basah atau mencari bukti, alat bukti, atau mencari fakta-fakta hukum yang lain yang kemudian dia menghentikan. Dokter ini diberhentikan oleh si klinik. Dari situ saja kita melihat bahwa klinik ini punya keinginan jangan terjadi hal-hal seperti ini di tempat saya. Seperti itulah. Jadi saya kira saya mengerti maksudnya, Mbak. Apakah dia ini bisa dijerat dengan pasal 55 atau 56? Iya, betul. Tidak, saya kira tidak. Ini dokternya saja. Dokternya saja. Baik, Pak Nasir, tapi dengan adanya situasi saat ini ya, terutama banyak sekali mungkin kasus-kasus yang terjadi, apakah fungsi ID sendiri ini ikut melemah atau seperti apa? Nah, ini begini, Mbak. Ini pengawasan. Ini kan soal pengawasan terhadap praktek dokter. Dulu pada Undang-Undang Kesehatan lama, organisasi profesi itu diajak mengawasi dokter. Jadi dia mengawasi benar. Saat saya pertama menjadi dokter spesialis, itu saya harus menghadap ketua dan saya diberi arahan. Anda tidak boleh begini, Anda tidak boleh begini. 6 bulan lagi saya datang pada dia. Setiap 6 bulan 1 tahun, setelah saya sudah lama 1 tahun. Setelah sekian lama baru 2 tahun kita melaporkan sesuatu. Artinya apa? Kita dalam pantauan. Nah, dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru
kewenangan dan kapasitas organisasi profesi ini dicabut. Pak Menteri itu mengatakan ini bukan wewenang Anda masyarakat, ini wewenang saya pemerintah. Akibatnya seperti sekarang. Tapi pemerintah itu turun kalau ada kejadian, jadi pemadam kebakaran. Di situ bedanya. Kalau organisasi profesi dilibatkan, organisasi profesi itu tidak hanya bekerja seperti pemadam kebakaran, ada api baru datang airnya, tidak seperti itu. Oke, Dokter Nasar, kalau kita lihat dari dua kasus yang terjadi di Badung, kemudian di Garut juga, kalau di Bandung itu Dokter Priguna sudah diberikan sanksi tidak diizinkan untuk praktek seumur hidup. Dari pandangan dokter sendiri, apakah ada sanksi yang lebih berat dari ini, dokter? Itu sebetulnya sanksi itu didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa orang ini sakit, orang ini tidak memiliki kapasitas menjadi seorang dokter yang punya empati untuk membantu orang lain. Justru ini predator. Dia lihat yang cantik-cantik wanita-wanita dibujuk dengan bujuk kerayu dan sebagainya, dibawa ke ruangan lantai 7 itu, tempat lain jauh perjalanan. Begitu juga putri pasien, itu artinya dia punya perencanaan. Orang yang ada perencanaan, ada upaya. Ini kan mens rea ini, ada keinginan, ada perencanaan. Orang-orang seperti ini tidak boleh berbaju putih. Kemudian dengan baju putihnya dia sebetulnya dia adalah preman seksual, predator. Oke, baik. Pak Nasar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga tadi saran yang diberikan juga kepada Polres Garut juga bisa segera ditindaklanjuti ya, melengkapi bukti dan juga banyaknya saksi-saksi yang perlu dihadirkan nantinya. Terima kasih Pak Nasar sudah bergabung bersama dengan kami.